Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut al-ummiyah, al-ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi mendapatkan mukjizat Al-Quran menunjukkan bahwa Al-Quran bukan karya Nabi, bukan tulisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-A'raf 2 kali, ayat 157, ayat 158. Sedangkan orang-orang yang ummiyun dalam Al-Quran disebut 1 kali, yaitu orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Sedangkan al-ummiyin itu dalam Al-Quran 3 kali. Seorang pakar Al-Quran dari Universitas Al-Azhar Mesir, Al-Syeikh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, dalam karyanya Manahilul Irfan fi Ulumil Quran di jilid 1 halaman 367, beliau mengatakan bahwa dalil-dalil yang mengemukakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ummi, aslinya tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, anna adillata ummiyatihi sallallahu alaihi wasallam qat'iyyah yaqiniyah. Derajat dalilnya itu qat'i, pasti dan meyakinkan. Maka kita berakidah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ummi, memang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Kemudian mengenai dalil-dalil yang mengatakan bahwa Rasulullah bisa baca tulis, wa anna adillata kaunihi kataba, dan sesungguhnya dalil-dalil yang mengatakan Nabi bisa menulis, wa hatta biyaminih, bisa menulis dengan tangan kanannya, donniyah, itu derajatnya don, masih terduga, masih tingkatan disangka, belum yakin dalilnya. Dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan dalil Nabi bisa menulis itu dalil qat'i. Tidak satupun ulama mengatakan begitu. Walam yadda'i ahadun annaha qad'iyyatun yaqiniyah. Maka ulama yang mengatakan Nabi bisa menulis itu dimaknai pada akhirnya, pada akhir hayat beliau memang ada yang mengatakan Nabi bisa baca, bisa menulis. Tetapi proses wahyu turun yang cukup lama itu Nabi ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, untuk meyakinkan kepada umat manusia bahwa wahyu Al-Quran itu bukan karya Nabi, bukan tulisan Nabi, bukan rekayasa intelektual Nabi, tapi murni 100% wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pada akhirnya saja ada yang mengatakan akhir hayat Nabi, Nabi bisa membaca, bisa menulis. Maka Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani dalam Manahilul Irfannya mengatakan, wa an nahmila adillata kitabatihi ala ukhrayati khalatihi. Kita memantaskan, kita menafsirkan
dalil-dalil Nabi bisa menulis itu ala ukhrayati khailatihi. Kita tafsirkan pada akhir-akhir ukhrayati khailatihi, akhir-akhir kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya yang menguatkan Nabi tidak bisa baca, tidak bisa menulis adalah sabda Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, juga dikemukakan Muhammad Abdul Adim di Manahilul Irfan jilid 1 halaman 366. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsubu. Kita ini umat yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. La naktubu, kita tidak bisa menulis. Wala nahsubu, kita tidak bisa berhitung. Dikuatkan lagi surat Al-Ankabut ayat 48. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin, dan tidaklah kamu bisa membaca sebelum Al-Quran, membaca kitab apapun. Kamu tidak pernah bisa membaca kitab apapun sebelum Al-Quran. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminika, dan kamu tidak menulis Al-Quran dengan tangan kananmu, tidak pernah menulis kitab apapun dengan tangan kananmu. Idzal lartabal mubtilun, kalau sampai kamu itu bisa membaca sebelum Al-Quran diturunkan dan bisa menulis sebelum Al-Quran diturunkan, lartabal mubtilun, maka akan terjadi keraguan-keraguan. Orang-orang yang batil akan meragukan validitas kesahihan Al-Quran sebagai wahyu semata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhir-akhir Nabi bisa membaca itu memang disebutkan di halaman 365 di Manahilul Irfan fi Ulumil Quran jilid 1, mengambil dari riwayat Ibnu Abi Syaibah dan lainnya, dikatakan di sini ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kataba wa qara'a. Tidaklah Nabi meninggal, yakni sebelum meninggal, hatta qara'a, ma mata sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, yakni sebelum wafat, hatta kataba, sehingga bisa menulis, wa qara'a, dan bisa membaca. Itu masalah satu. Masalah yang kedua mengenai orang yang mempermasalahkan hadis ketika Nabi didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira. Nabi diperintah oleh Jibril, bacalah, bacalah, bacalah. Iqra. Nabi menjawab, saya tidak bisa membaca. Iqra lagi, saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali mempermasalahkan bahwa Aisyah tidak hadir sendiri. Nah, ini sebagai argumen yang sangat tidak logis dalam tradisi hadis. Karena Aisyah itu menginformasikan dengan kualitas Aisyah itu sendiri sebagai rawi yang terpercaya, yang disaksikan oleh ulama dunia sebagai wanita yang valid, tidak pendusta. Bisa dibaca dalam berbagai karya ilmiah. Yang terbaru sekarang adalah karya Dr. Muhammad Akram An-Nadwi tentang wanita-wanita ahli hadis dunia, diantaranya Aisyah radhiyallahu anha. Itu terdiri dari 43 jilid. Kami punya di sini kitab itu. Nah, kemudian sebelum menguraikan ke Aisyah, Al-Imam Bukhari itu mengemukakan beberapa rawi yang kualitasnya sangat hebat, yang sangat diakui kejujurannya. Ada Imam Bukhari dari gurunya Yahya bin Bukair, Yahya bin Bukair dari gurunya Lais dari gurunya Uqail dari gurunya Ibnu Syihab dari gurunya Urwah bin Zubair,
Urwah bin Zubair dari Aisyah baru menceritakan tentang Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira, dan malaikat Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah." Nabi mengatakan, "Aku tidak bisa membaca." Ini 3 kali. Bagaimana? Fathul Bari menjawab, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam karyanya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, jilid 1, halaman 28, 29, 31, hadis nomor 3, beliau mengatakan, bacalah. Kata orang yang tidak percaya, orang nggak bisa baca masa disuruh baca? Nah, ini orang yang sangat pendek pola pikirnya. Ya, ini orang yang sangat pendek cara berpikirnya dan sangat sempit cara menguraikan suatu kasus. Masa Jibril memerintahkan Nabi membaca sedangkan Nabi tidak bisa membaca? Pasti Nabi bisa membaca. Maka Jibril mengatakan, bacalah. Ini Anda tidak merenungi tentang jawaban Nabi sendiri. Nabi mengatakan, saya tidak bisa membaca. Kenapa Anda mengatakan Nabi bisa membaca? Nabinya sendiri mengatakan saya tidak bisa membaca. Tapi kenapa Anda memperkirakan Nabi bisa membaca? Nah, ini tidak logis, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengemukakan, menjawab pertanyaan itu. Kita jawab dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, sama dengan Iqra bismi rabbika. Nabi diperintah Allah, bacalah dengan nama Tuhanmu. Di sisi lain Allah menciptakan Nabi tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Nah, skenario Allah, meskipun Nabi tidak bisa baca dan tulis, tapi Allah memerintahkan Iqra bismi rabbika. Yakni apa? La taqra'hu biquwwatika. Janganlah kau baca Al-Quran mengandalkan kekuatanmu. Kamu tidak punya kekuatan. Wala bima'rifatika. Dan jangan mengandalkan pengetahuanmu. Kamu tidak punya pengetahuan tulis menulis baca membaca. Lakin bihauli rabbika. Tetapi dengan daya dari Tuhanmu, wa i'anatihi, dan pertolongan dari Tuhanmu, fahuwa yu'allimuka, maka Tuhanmu langsunglah yang mengajarkan kamu membaca, menulis, yakni tanpa belajar sebelumnya. Jadi dipahami dulu, ya. Cukup. Masalah yang ketiga, hujjah yang menguatkan Nabi memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, ini dikuatkan oleh pemikiran Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib Dir-Razi, jilid 5, halaman 25. Jilid 5, halaman 25. Di antaranya Rasulullah SAW bisa membaca Al-Quran dengan susunan yang tidak bisa ditandingi oleh seluruh sastrawan dunia, baik dari manusia dan jin. Min ghairi tabdili al-fadih. Nabi tidak bisa merubah kosakata Al-Quran. Wala taghyiri kalimatih, tidak bisa merubah kalimat-kalimat Al-Quran. Sedangkan orator, seorang penceramah, wal khatib minal Arab idar tujila, bacanya idar turjila karena sebutannya itu murtajal. Seorang penceramah dari orang Arab sudah level murtajal. Murtajal itu adalah improvisasi. Improvisasi ialah seni tanpa persiapan terlebih dulu. Dalam puisi atau syair atau musik dia bisa membaca
Dia bisa menyampaikan tanpa persiapan. Itu improvisasi. Spontanitas. Itu murtajal. Nah, orang Arab yang kekuatan bahasanya sudah mencapai improvisasi, summa a'adaha, kemudian mengulangi lagi dari pidatonya, fa innahu la budda wa ayyazida fiha wa ayyanqusu anha bil qalil wal kasir. Maka tidak bisa ditinggalkan, dia pasti terjadi menambahi, mengurangi sedikit atau banyak ketika mengulangi pidatonya. Karena bukan mukjizat. Orang Arab, sastrawan, dia pidato spontanitas, improvisasi, tanpa direncana. Nah, panjang lebar. Nah, dia mengulangi pidatonya lagi, ada yang kurang, ada yang tambah, sedikit atau banyak. Nah, karena Nabi SAW tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, maka Nabi yatlu kitab Allah. Nabi membaca kitabnya Allah min ghairi ziyadah, tidak bisa menambah, wala nuqsan, tidak bisa mengurangi, wala taghyir, tidak bisa merubah. Ini menguatkan mukjizat Al-Quran dan mukjizat Nabi SAW. Inilah pendapatnya Fakhruddin Ar-Razi. Masalah keempat, contoh empiris orang yang diperkirakan ummi, tidak bisa baca tulis, tapi mempunyai kekuatan khariqul adat, luar biasa. Tapi tidak seperti Nabi, tidak seperti Rasulullah SAW. Artinya orang di bawah Nabi jauh, tapi diciptakan oleh Allah, tidak bisa baca tulis, tetapi beliau dianugerahi oleh Allah ilmu pengetahuan. Ada satu kasus. Masalah keempat, saya baca dalam karya Profesor Dr. Baharuddin Lopa, SH, Al-Quran Hak Asasi Manusia, di halaman 154-155. Beliau mengemukakan ada satu keluarga di Mesir yang memiliki satu anak cacat, dilahirkan dalam keadaan buta. Nah ini, dia lahir keadaan buta. Jadi lahir keadaan buta. Sekolah tidak ada yang menerima, karena tidak ada fasilitas untuk tempat pendidikan orang-orang yang cacat buta. Mungkin belum ada buku-buku braille. Nah, sekolah-sekolah di Mesir pada umumnya menolak. Tapi atas petunjuk Allah, kedua orang tua dari anak ini membawa anaknya yang cacat buta sejak lahir, dibawa ke rektor Universitas Al-Azhar Kairo. Sungguh mengembirakan, karena rektor Universitas Al-Azhar menerima dengan baik. Maka anak ini berada di rumahnya rektor Universitas Al-Azhar. Selama di rumahnya, anak ini ditugaskan melayani mahasiswa-mahasiswa, berkhidmah untuk para mahasiswa yang sedang diuji dan sarjana-sarjana yang akan menempuh ujian doktor, sowan ke rektor Universitas Al-Azhar. Nah, dia ikut melayani, ikut mendengarkan dialog-dialognya. Berpuluh-puluh tahun dia bekerja di rumahnya rektor Universitas Al-Azhar dan dibimbing langsung oleh rektor Al-Azhar. Maka luar biasa, anak ini akhirnya menempuh ujian doktor di Universitas Al-Azhar. Semua ujian dicapai dengan hasil yang memuaskan. Dan pada akhirnya, pada saat Presiden Najib, anak ini yang buta sejak lahir diangkat menjadi Menteri Perguruan Tinggi dalam kabinet Najib. Nah ini jelas. Berarti ada kan? Kenapa Anda mempersoalkan kalau Rasulullah itu
dengan keadaan tidak bisa baca tulis, tapi Allah menganugerahkan Al-Quran yang tidak bisa ditandingi. Kenapa Anda mempersoalkan? Itu suatu mukjizat. Seperti ini suatu karamah. Anak tunanetra sejak lahir, tapi diberi karamah oleh Allah melalui wasilah Rektor Universitas Al-Azhar sampai mengantarkan anak ini menjadi menteri perguruan tinggi dalam kabinet Presiden Najib. Ini diceritakan oleh Profesor Dr. Baharudin Lopa. Kemudian ada kitab khusus tentang kumpulan tokoh-tokoh yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Namanya Al-Ulama'ul Ummiyun. Para ilmuwan-ilmuwan yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Karya Atiyah Abul Fadl. Ini masalah kelima. Saya baca di sini terdiri dari Al-Qudat, para hakim-hakim yang buta huruf. Kemudian Al-Udaba, sastrawan yang buta huruf, tidak bisa baca tulis. Az-Zuhad, orang-orang zahid, sufi yang tidak bisa baca tulis. Al-Muhaddisun, pakar-pakar ahli hadis yang buta huruf, tidak bisa baca tulis. As-Siyasyun, para politikus. Al-Fuqaha, para ahli fikih. Nah, dikumpulkan tokoh-tokohnya dalam sebuah kitab Al-Ulama'ul Ummiyun, data-data ulama yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, karya Atiyah. Di antaranya adalah Ad-Dabbas, guru daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas, guru daripada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini kalau Ad-Dabbas di halaman 137. Kemudian Al-Khawas di halaman 110. Kemudian yang terakhir ada ulama lagi yang pada abad modern, yaitu Syekh Abdul Hamid Kishk. Ini ulama tunanetra. Beliau ini yang direkam pidatonya lebih dari 2000 pidato. Selama pidato 40 tahun. Tidak ada satu kesalahan dalam bahasa Arabnya. Duna ayyukhti'a marratan wahidah fil lughatil Arabiyyah. Ini penceramah, lahir 1933, wafat 1996 Masehi. Menjadi asisten dosen di Universitas Al-Azhar tahun 1957. Kemudian beliau mengarang sebuah tafsir, Fi Rihabit Tafsir. Ini tafsir yang besar. Ini yang ngarang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kenapa Anda mempersoalkan? Ini bukti. Dan dunia mengakui Syekh Abdul Hamid Kishk itu pakar dunia, ulama yang level dunia, bukan lokal. Bukan lokal, bukan ulama tingkat kabupaten, tapi ulama tingkat dunia. Disaksikan oleh pakar-pakar dunia, beliau ini tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tetapi beliau dianugerahkan Allah mengarang tafsir Al-Quran berjudul Fi Rihabit Tafsir, sebanyak 10 jilid besar, 10 jilid besar. Ini bisa baca dalam sejarahnya Al-Ulama'ul Ummiyun di halaman 300. Dan akhirnya beliau wafat keadaan sujud pada hari Jumat 26 Rajab 1417 Hijriah, bertepatan 6 Desember 1996 Masehi. Karena beliau sebelumnya selalu berdoa kepada Allah ingin wafat dalam keadaan sujud. Ini masalah yang kelima. Masalah yang kelima
adalah data-data empiris tokoh-tokoh yang tidak bisa baca tulis tapi dianugerahkan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Ini suatu bukti, apalagi Nabi SAW yang memiliki mukjizat tidak bisa baca tulis, maka dianugerahkan Allah Al-Quran yang luar biasa, tidak bisa ditandingi. Kenapa saudara mempersoalkan? Dunia para pakar tidak mempersoalkan. Data-data empiris, data-data ilmiah semua menguatkan Nabi tidak bisa baca tulis, tapi dianugerahkan Allah Al-Quran sebagai tanda, itu bukti murni wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.